Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 15 saham yang potensial untuk minggu ini ya. Karena uptrendnya masih bagus, ada beberapa yang sebelumnya downtrend dan sekarang mulai bergerak naik ya. Walaupun masih belum ada konfirmasi yang pasti, tapi boleh spekulasi untuk buy on weakness ya. Ada beberapa ya seperti itu. Jadi untuk minggu ini tanggal 9 sampai dengan 13 Desember 2024. Jadi saya bagikan dulu atau saya sharekan chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Akra. Jadi saham Akra ini memang secara tren kalau kita perhatikan dari MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke bawah dan dia terakhir hari Jumat ya, dia sudah berhasil naik ke atasnya MA20-nya lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sudah dites ya. Jadi sudah boleh buy kalau yang mau buy on weakness ya. Dan di sini kalau kita gambarkan dari swing low sebelumnya di sini low-nya itu dia membentuk area supportnya di 1295 ya. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya mungkin di area 1275-an atau 12 pakai acuan yang di sini ya. Ini 1255 maksimum ya. Saya gambarkan di sini ya, dua garis ya. Jadi untuk stop loss-nya di sana, Anda boleh buy kalau misalnya dia berhasil naik kaki ke atasnya 1330 minggu ini, maka Anda boleh tambah lagi atau average apa yang belum punya. Kalau mau buy silakan. Target price berikutnya adalah 1405 untuk Akra, berikutnya lagi 1500, berikutnya lagi 1575, 1570 ya, berikutnya lagi 1650. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun kita jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, itu saran saya untuk Akra. Kalau lebih cukup ya. Um, Berikutnya untuk BRPT. BRPT kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke atas, memang MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Ah, nah, kalau kita perhatikan di sini ini masih potensial ya karena saya sudah gambarkan garisnya 945, dia sudah berhasil naik, dia sudah testing MA20-nya hari Rabu ya. Jadi kalau yang mantau pakai Sunar Super Seed ini harusnya sudah muncul ya hari Rabu end of day ya. Ini kalau kita lihat di Jumat juga higher low, higher high dan juga higher close. Ini boleh buy naik ke atas 1005 kita tambah lagi average up target price berikutnya 1080 1155 dan 1270 ini garis-garis sudah saya berikan sebelumnya jadi saya nggak rubah-rubah kalau misalnya Anda mau buy on weakness lagi Anda bisa tunggu di area sekitar 805 sampai 845 ya biasanya tengah-tengahnya antara 885 maaf 885 sampai 900 ya di sini ada area kurang lebih 900 ya jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di sana buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Ya, tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk BRPT ya. Jadi, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 975, kita buy. Target price berikutnya, dia akan menguji resisten minornya 1005-an, kurang lebih ya. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 1080, 1155, dan 1270. Jadi kita tinggal pasang aja automatic order atau bracket order management ya. Kalau di CP ya, itu ada bracket ordernya. Jadi kalau dia naik, kita tambah lagi ya. Bisa pakai lead juga, limit if touch ya. Jadi kalau naik ke atasnya tertentu kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Berikutnya untuk BTPS. BTPS ini downtrendnya masih kuat, MA20-nya mengarah ke bawah, kemudian harga sahamnya terakhir kalau kita lihat sudah berhasil naik ke atas MA20-nya. Jadi secara tren memang masih downtrend, tapi ini kesempatan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena MA20-nya sudah dipotong ke atas. Tapi buynya jangan terlalu banyak, karena seringkali saya sebutkan walaupun MA20-nya dipotong dari bawah ke atas, tetapi arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Yang mau buy on weakness boleh aja sedikit aja, buy-nya bertahap ke atas. Artinya kalau kita naik, kita tambah lagi untuk average up. Saya kasihkan garis-garisnya. Naik ke atas 1015, kita tambah lagi average up. Kemudian berikutnya lagi 1070. Kalau dia naik lagi, ini saya pakai acuan dari swing low sebelumnya di sini. Atau kalau di area resistennya 1150. Nah, berikutnya lagi di sini saya gambarkan ini agak jauh ya supaya nggak terlalu dekat. Eh, 1285 kemudian berikutnya lagi di area 1430. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa dipakai acuan untuk tambah lagi atau average up ya. Memang BTPS ini salah satu bank syariah yang ada peluang untuk naik. Memang sebelumnya dia tertekan banget ya. Fundamentalnya juga masih belum ada perbaikan. Nah, ini sudah mulai rebound tapi banyak jangan terlalu agresif karena masih cenderung downtrend ya karena MA20-nya mengarah ke bawah dan MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi baiknya bertapa aja, jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau dia naik lagi kan misalnya naik ke atas 1015 Anda boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1070 tambah lagi boleh, tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya di acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih seperti itu cukup untuk BTPS. Berikutnya untuk Care. Care ini memang naiknya perlahan-lahan ya. Kalau nggak salah dia terkenal karena saham repo ya. Tapi untuk Care ini memang resikonya agak
besar juga ya, karena dia itu seringkali kalau naiknya perlahan tiba-tiba dia bisa suspend, kemudian dia bisa drop seperti sebelumnya di sini ya. Dia ini dua kali ya, satu kali, dua kali, hingga tiga kali, empat kali lebih ya. Jadi resikonya lumayan tinggi untuk care. Jadi yang kalau nggak berani lebih baik jangan ya. Nanti daripada nyalahkan Pak Sunar ya. Memang disclaimer on, tapi biasanya orang itu sukanya menyalahkan orang lain ya seperti itu. Jadi saya kasih tahu dulu. Memang kalau nggak berani jangan buy untuk care. Memang uptrendnya sejauh ini masih naik ke atas, baiknya bertapa aja. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya ya, daripada nanti menyesal ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya cuan. Cuan ini biomikro sudah saya gambarkan di 7.400. Boleh buy nggak Mas Nar? Boleh. Yang pakai aliran MA20 sebelumnya kan MA20-nya sudah dipotong dari bawah ke atas. Jadi ini sudah mulai buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 7.600, Anda tambah lagi boleh. Buy high sell higher, yang belum punya boleh. Target price berikutnya 8.000, 8.350 dan 8.600. Jadi untuk cuan ini kemungkinan bangkitnya masih cukup tinggi ya. Nah, boleh buy. Kalau kita lihat asing memang masih lumayan bagus ya net buy-nya ya seperti itu ya. Belum ada tanda-tanda jualan untuk emiten cuan ini ya. Mudah-mudahan cuan terus ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Elsa. Elsa sudah terbentuk pattern double bottom ya ini ya, W ya, double bottom. Nah, ini kalau breakout maka target price-nya berdasarkan ketinggian patternnya dari 438 ke 460, maka kurang lebih sekitar 480-an ya. Ini mungkin dia akan menguji area swing high di sini. Ini swing high-nya sekitar 482. Jadi target price berikutnya 482. Kalau mau buy langsung boleh untuk Elsa. Nah, target price berikutnya lagi di 505, kemudian berikutnya lagi di 545. Jadi Elsa ini kalau kita lihat asing juga masih oke ya, nggak jualan ya, masih net buy juga. Kadang walaupun kecil, kadang-kadang naik, kadang turun ya. Tapi menurut saya sih masih cukup bagus untuk Elsa. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Excel. Excel uptrendnya masih bagus. Memang ada isu merchant dengan friend dan bagaimana ceritanya. Ya saya sih fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kalau dari MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi naik ke atas 2290. Anda mau tambah lagi silakan. Atau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di MA20-nya. Nanti kurang lebih kalau Anda mau tunggu di MA20-nya dan di 2192 ya. Jadi Anda tunggu sekitar 2200 2200 sampai 2250 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya ya dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita perhatikan hari Jumat dia hanya di 2320. Kalau dia berhasil naik ke atas 2320 kita boleh buy atau tambah lagi atau average up target price berikutnya 2340 dan 2400. Itu untuk Excel ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk era masih downtrend, tapi di sini cukup menarik karena kenapa? Kalau kita lihat di sini, ketika era itu dia trennya masih sideways, naik turun, fluktuasinya tinggi ya. Tapi kalau kita lihat asing masih cenderung agresif buy ya. Jadi kalau dari net buy asing era ini lumayan menarik ya. Kalau yang pakai asingmologi atau pandang foreignmologi ya seperti itu. Jadi di sini buy-nya bertahap aja, walaupun masih cukup downtrend ya karena downtrendnya MA20 yang mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Yang mau buy on weakness boleh. Nah, ini kalau dia naik ke atas 420 kita buy, naik ke atas 426 mampir average up target price berikutnya 450. Kemudian kalau dia naik lagi target price berikutnya di 474. Yaitu untuk era. Yang mudah-mudahan dia lancar breakout ke atas. Memang sebelumnya dua kali dia gagal ya. Sempat naik-naik ekor-ekor panjang kemudian dia turun lower low lagi. Nah, kalau lower low-nya di sini sudah dua kali, nah dia berusaha naik lagi. Kalau dia selama bertahan di atasnya 402, menurut saya sih untuk era masih ada peluang untuk naik lagi target price berikutnya sekitar 450 sampai 470-an ya. Atau di sini swing high-nya sekitar 476 ya. Lebih cukup untuk era berikutnya untuk Gojek Tokopedia Goto. Jadi ini masih sentimen laporan keuangan sepertinya akan lumayan bagus ya untuk Goto ya. Apalagi dia sudah menaikkan fee transaksinya ya untuk Tokopedia. Nah, ini kalau dia naik ke atas 78 target price berikutnya di 83 dan 90. Jadi Gota ini salah satu saham yang cukup menarik ya. Memang fluktuasinya tinggi seperti saya sebelumnya saya sebutkan di sini. Prioritas sudah saya gambarkan di sini ya. Di 68 ya. Yang saya kotain ya, saya perpanjang aja. Yang paling bawah memang ada prioritas di 61. Jadi sekarang ada pakai acuan 68 aja. Kalau dia selama bertahan di atas 68 untuk Goto, dia masih ada peluang untuk naik ke atas 79 dengan targetnya 83, 90 dan 99. Jadi Goto ini masih long way to go, masih cukup menarik.
kita buy-nya boleh buy on weakness kalau dia turun, rebound, mantul ya, pakai EMA 20-nya boleh buy atau average up kalau sudah punya. Cuman saya ingatkan fluktuasinya tinggi, jadi bisa sampai minus 10% atau 20% bahkan ya. Yang penting diingat adalah selama dia masih bertahan di atas 58, sebenarnya untuk Goto ini masih ada peluang atau harapan lah ya seperti itu. Mudah-mudahan naik paling nggak 200 ya. Karena ada yang banyak yang aku di harga IPO ya. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk ISAT. ISAT kalau kita lihat resistennya di 2560. Kalau dia naik ke atas 2560 yang mau buy high sell higher silakan. Ini saya gambarkan. Setelah 2560 maka dia akan uh, berusaha untuk mencapai target berikutnya di sekitar 2800. Kalau mau buy di tengah-tengahnya Anda bisa pakai acuan 26 segini di sini sekitar 2690 ya. Jadi naik ke atas 2090 Anda boleh bayar tambah lagi average up target pas ikutnya kurang lebih sekitar 2800. Yang sudah punya untuk ISAT jangan lupa pasang trade stopnya. Ini kan sudah mulai tes turun di bawah 2560. Jadi Anda pasang trade stopnya bertahap 2470. Kalau dia turun lagi di bawahnya MA20-nya 2350. Tetapi sebaiknya kalau yang mau buy on weakness, kalau dia turun di bawahnya 2350 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Itu untuk ISAT ya. Kurang lebih sih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk SMSM. Nah, SMSM ini kalau kita perhatikan dia sudah naik ke atas 1910, 1910. Ya, sudah naik ke atas MA20-nya. MA20-nya sudah mendatar, bahkan sudah naik di atas MA200-nya. Di sini kalau yang mau buy, Anda sekalian breakout ke atas 1950 Anda buy atau buy on weakness sekitar MA20-nya di sini sekitar 1870 ya saya gambarkan ya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 1870 atau 1910 ya. Kalau dia diuji di situ ya kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih naik ke atas 1950 kita buy target pas berikutnya 2050 2100. Di sini ada checkpoint istilahnya. Checkpoint itu di tengah-tengahnya antara support dan resisten. Kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh tambah lagi average up naik ke atas 2010 ya kita tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja untuk SMSM. Memang kalau kita perhatikan per hari berturut-turut dia candle hijau. Ada kemungkinan merah. Jadi yang mau buy weakness tunggu aja di 1870. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Karena untuk SMSM ini kalau dia berhasil naik ke atas 1950 sebelumnya di sini memang sempat pullback. Tapi kalau dia berhasil mantul lagi ke atas ini potensialnya masih bisa naik ya paling enggak 10 sampai 15% Anda bisa dapat cuannya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya sudah naik ke atas MA20-nya, target price berikutnya 1210, 1305 dan 1430. Jadi ini ada formasi double bottom ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1210 kita kita buy ya. Target price-nya 1305, 1430 ya. Jadi untuk Medco ini masih cukup bagus. Walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya pakai acuan low-nya yang hari Jumat 1080 dan 1045 itu stop lossnya. Kalau turun di bawahnya 1080 atau 1090 lebih baik kurangi posisi, turun di bawahnya 1045 jual dulu semuanya untuk Medco. Yang berasa saya ngomongnya kecepatan mungkin video playback speednya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kalau angkanya nggak kelihatan, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p supaya lebih jelas ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk MTEL. MTEL masih bagus ya uptrendnya. Nah ini kan kalau kita lihat dari Kamis naik tinggi, Jumat dia cenderung masih lesu. Apakah masih bisa naik lagi? Cenderung menanyanya seperti itu. Karena uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti dia masih ada potensial untuk naik lagi. Yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness sekitar 630 sampai 640. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil rebound, mantul ke atasnya 640, kita barusan buy. Ya, nah, kalau nggak dikasih, ternyata dia naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 675 minggu ini. Ya kita buy atau buy high sell higher ya istilahnya ya. Atau sudah punya average up, target price berikutnya 700, 735 dan 765. Jadi untuk MTEL ini masih ada potensial karena uptrendnya masih bagus, buy-nya bertahap aja. Tapi jangan lupa juga setelah dia naik tinggi, dia ada kemungkinan bisa koreksi atau pullback dalam. Selama dia masih bertahan di segmen 20-nya, sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau nggak keburu-buru, Anda bisa tunggu di EMA 20-nya aja sekitar 620 sampai 640 nanti ya kalau dipotong ya. Memang sekarang masih di area sekitar 599 EMA 20-nya karena dia naik tinggi. Ya baiknya bertahap aja ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten properti Pani. Nah memang untuk emiten properti di grup saya sudah bilang, tapi saya nggak menyarankan Pani. Saya lebih menyarankan ke emiten yang CTRA ya. Saya sendiri ada beli CTRA sama BSDI ya.
TTRA, BSDI, Pawon ya untuk emiten properti. Memang emiten properti ini ada potensial untuk lanjut naik ya. Cuma sekarang masih pullback lagi, hanya Pani yang strong, yang suka buy hasil lahir, Pani memang cocok banget ya. 17.300 ke atas boleh buy, naik ke atas 18.800 ke atas boleh buy, target pas berikutnya sekitar 20 ribuan. Jadi untuk Pani ini masih ada peluang untuk naik ke atas 20 ribu. Konon katanya ya, katanya dia mungkin kedepannya ada rencana untuk stock split. Tapi saya belum tahu apakah sudah diumumkan atau belum. Jadwalnya itu hanya sekedar rumor aja. Ya, yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 15.650. Artinya kalau dia turun di bawahnya 15.650, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, menjelang penutupan hari itu sorenya ya atau besok paginya kita boleh buy selama dia berhasil naik lagi ke atas 15.650. Atau kalau ambil acuan tengah-tengahnya, Anda bisa pakai acuan di sini, swing high sebelumnya 16.275. Ya, jadi 16.275, kalau dia berhasil naik lagi, kita baru sampai. Ya, terserah Anda mau tunggu di 15.650 atau yang kalau nggak dikasih ya mungkin 16.275 dikasih. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell high ya. Apakah masih bisa naik lagi? Pertanyaan gitu. Apakah nggak ketinggian? Jangan-jangan nanti turun lagi. Nah, itu pertanyaannya sebenarnya salah ya. Em, Kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu kata saya dan bahkan sering ya. Nah, saya biasanya balik lagi bertanya ya, eh, apakah Anda siap akan risikonya? Karena ini kalau secara tren dia uptrendnya bagus ya. Memang sideways tadi dia sudah breakout lagi ke atas ya. Volumenya juga naik. Apakah Anda siap akan resikonya kalau tiba-tiba dibanting ya? Karena sebelumnya pernah tiba-tiba dibanting walaupun nggak terlalu tinggi, tinggi banget bantingannya seperti yang sama yang lainnya ya saya bahas sebelumnya ya. Nah, kalau Anda siap ya pasang trade stop, stop loss ya udah. Anda boleh buy hasil akhir. Follow the trend ini masih bagus, uptrendnya masih strong. Nah, perkara nanti tiba-tiba oh Pak Suntar bilang breakout ke atas 18.800 boleh buy hasil akhir ya. Nanti kalau turun gimana? Ya, memangnya saya yang banting harganya. Ya, memang saya yang jualan. Kan enggak. Ya, berdasarkan trennya memang seperti itu. Nah, tren itu menurut teori dasar dari analisa teknikal, tren dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, jadi jangan sampai kita itu belajar analisa teknikal untuk mengatur market. Terbalik nanti ya. Jadi market nggak bisa diatur oleh analisa teknikal. Jadi memang secara teknikal bagus uptrendnya. Tapi tiba-tiba kalau berbalik arah, ya kan premis dasar atau teori dasar dari analisa teknikal, tren dapat berbalik arah kapan saja setiap detik selama marketnya masih jalan ya dia bisa berbalik arah. Balik arah itu maksudnya kalau dia uptrend bisa balik arah ke sideways atau balik arah ke downtrend. Jadi balik arah itu nggak harus selalu dari uptrend terus ke downtrend enggak ya seperti itu ya. Karena tren itu ada tiga arah basically ya, uptrend, sideways dan downtrendnya. Jadi kalau balik arah ya tinggal lihat aja. Kalau tadi uptrend biasanya balik arah bisa sideways dulu atau langsung downtrend kalau tiba-tiba dibanting ya menukik tajam ya ya balik arah langsung downtrend ya seperti itu ya atau service dulu seperti contohnya Pani ya walaupun memang dia diturun di banyak MA20-nya tapi biasanya sih kalau nggak terlalu jauh maksimum biasanya 10% ya itu masih toleransi ya di bawah MA20-nya selama MA20-nya itu nggak menukik tajam ke bawah ya kalau mau ya kurangi posisinya kalau takut resikonya atau jual dulu nanti buyback kalau sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya seperti contoh Pani ini sebelumnya turun di bawah MA20 Anda jual dulu paling nggak Anda bisa pilih segmen yang lainnya antara tanggal 15 November sampai hari Kamis kan. Hari Jumat dia breakout, Anda sudah pasang automatic order atau lead ya, limit if touch ya. Di CP itu ada limit if touch atau breakout order, ya ini sudah boleh buy. Kalau masalahnya, oh ketinggalan Pak Sunar ya, ini masih bisa pasang lagi. Naik ke atas 17.300 Anda buy, target price berikutnya 18.800 sampai 20.000 ya. Kalau lebih cukup satu lagi untuk Pegas. Pegas uptrendnya masih bagus. Yang mau buy on weakness ini tetap sama areanya. Sudah pernah saya bahas sebenarnya ya. Jadi saya bukannya sudah naik terus saya bahas enggak. Ini area sekitarnya 1.520-an ya. 115 sampai 1.535. Kalau dia berhasil naik kan kita boleh buy on weakness ya. Nah di sini dia akan menguji 1.640. Garisnya sudah saya berikan. Saya nggak rubah-rubah. Naik ke atas 1.640. Target price berikutnya 1.780 dan 1.990. Nah memang di sini ada kalau kita lihat dia gagal loh Pak Sunar, ini gagal. Apakah take profit aja kalau dia naik ke atas 140? Ya, kalau kita berdasarkan analisa teknikal, resisten itu jangan dijadikan tembok yang menghalangi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Yang penting lihat trennya. Selama trennya masih bagus, selama belum kena trailing stopnya atau stop lossnya, ya kita masih boleh buy atau tambah lagi average up. Ya, atau hold ya kalau misalnya belum kena stop lossnya. Ya. Ya kalau kena stop loss kemudian dia mantul lagi ke atas higher high kita cek uptrendnya masih bagus cara gampangnya lihat MA20-nya apalagi ini asing juga baik ya kita boleh buy memang Pegas ini sudah lama banget gagal bertahan di atasnya
gagal untuk tembus ke atas 1990 ya. Nah, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia recovery. Kalau kita lihat asing juga masih akumulasi pelan-pelan. Yang mudah-mudahan sukses ya. Kita banyak nyicil aja nggak apa-apa. Asalkan dia masih bertahan di atasnya ini ya. 1.500-an atau 1.525 ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Jangan lupa untuk nonton video saya yang lainnya. Eh, yang barusan kenal channel Samurfi, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya di akhir video. Izin saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.